Salam God Lovers. Kadang kehidupan kita banyak rintangan, tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan menuntun, memelihara, dan pasti Tuhan jawab doa tepat pada waktunya. Haleluya, Kau mulia, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Berliku-liku jalan kehidupan, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin dekat padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak hatiku bertanya-tanya, dapatkah diri ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Shalom God Lovers, kita berjumpa kembali di dalam seri ketiga. Hari ini saya tetap melanjutkan tentang respon-respon yang baik yang akan membawa kita kepada masa depan kita. Jika hari sebelumnya saya mengingatkan kita bahwa penyembahan adalah tanggapan atau respon kita atas kehadiran Tuhan
di dalam hidup kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja, dalam ibadah kita. Dan kemarin kalau saudara mengikuti seri yang kedua, perhatikan responmu ketika engkau mengalami masa sulit. Karena di sana akan ada banyak kebohongan-kebohongan dari iblis yang kalau engkau tidak waspada, mereka mencoba membalikkan firman dan mencoba menabrakannya di dalam dialog di otak kita untuk mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan melupakan kita, Tuhan meninggalkan kita. Itu semua adalah dusta. Nah, hari ini saudara masih dari Mazmur pasal yang 13, saya ingin memberi tema renungan ini adalah membangun jembatan respon. Respon yang tadinya respon salah, tapi sekarang kita membangun jembatan untuk mengarah ke respon yang benar. Saudara, Raja Daud sendiri ketika dia mengalami tekanan-tekanan itu di ayat yang ketiganya, bahkan dia berkata, berapa lama lagi harus menaruh khawatir dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Tetapi menarik dari Daud adalah dia tidak tenggelam di dalam dialog kenyataan itu dan baper dengan perasaannya dan tenggelam di sana. Tetapi dia membangun jembatan perubahan respon itu. Jembatan perubahan respon itu adanya di ayat 4 dari Mazmur 13. Dikatakan begini, pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, di mana jembatan perubahan respon itu adalah ketika dia menyadari bahwa semuanya itu kebohongan. Semua di dalam self-talk saya, semua tentang dialog di dalam diri saya, perasaan-perasaan saya adalah kebohongan. Itu sebabnya dia mengambil keputusan untuk membangun jembatan itu dengan datang kepada Tuhan dan mulai berlutut barangkali, atau bahkan mulai mengangkat tangan barangkali, dan dia menengadah ke Tuhan dan dia berkata, Tuhan sekarang pandang aku. Aku tahu Engkau ada di sana. Aku tahu Engkau tidak bersembunyi dari aku. Aku tahu Engkau tidak melupakan aku. Engkau ada di dalam setiap musim hidupku. Engkau bersama dengan aku. Aku tahu Engkau ada. Dan bahkan aku tahu hari ini Engkau ada di sini. Engkau tahu semua pergumulanku. Mungkin itu yang perlu saudara katakan hari ini. Aku tahu itu. Pandanglah kiranya aku. Ini menjadi jembatan respon. Jadi saudaraku dengarkan baik. Kalaupun kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan, cara terbaik adalah bernyanyi, bersyukur. Karena dengan bersyukur kita berkata, Tuhan, saya tahu Engkau tahu apa yang saya alami. Dengan bersyukur kita tahu bahwa keputusan Tuhan yang terbaik. Dengan bersyukur saya ingin mengatakan bahwa saya puas dengan keputusan Tuhan dalam hidup saya. Dan jembatan itu mengarah kepada ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, perhatikan saudara, perubahan respon harus membawa kita kepada pertama kasih setia Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan ada komitmen Allah sebagai Tuhan yang berkomitmen, dan ada integritas Dia sebagai Allah yang tahu, yang ketika berbicara menggenapi apa yang Dia katakan. Ingat kasih setia Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji kepada saudara adalah Tuhan yang berintegritas, bahwa apa yang difirmankan pasti digenapi dalam hidup saudara. Yang kedua, bersyukur untuk karya penebusannya. Dikatakan, aku percaya hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Ingat saudara, tidak ada yang lebih penting dari karya penebusan. Makanya Paulus katakan, kalau hidupnya sendiri tidak disayangkan, diberikan kepada kita, mati menebus saudara, mati sebagai saudara, bagaimana mungkin Dia tidak mencukupkan semua yang kau perlukan hari ini? Jadi perhatikan respon saudara. Yang ketiga, ingat segala kebaikannya. Ya, dikatakan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, ingat segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kalau saudara hanya berfokus kepada kesulitanmu hari ini,
engkau mungkin tidak mudah bersyukur. Tapi kalau engkau mengingat bahwa sepanjang umur, sepanjang jalan hidupmu, sampai hari ini engkau mendengar renungan ini semua rangkaian kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Betapa mudahnya engkau bersyukur. Ada satu lagu, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kalau engkau mengingat kebaikan Tuhan dan menghitung, count the blessing, menghitung berkat Tuhan, engkau akan mudah bersyukur. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dan respon saudara akan baik dan benar. Respon saudara yang baik dan benar akan mungkin membuat jalan yang lebih pendek kepada hasil pergumulan tujuan ilahi Tuhan dalam hidupmu. Tapi respon yang salah, menggerutu, membuat engkau berputar-putar. Engkau akan lama mencapai tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Pilihlah respon yang benar. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya hari ini kita semua belajar dari 3 seri yang lalu. Penyembahan saudara adalah respon. Ingat, dalam masa sulit jaga respon kita. Yang ketiga hari ini, bangunlah jembatan perubahan respon dengan berdoa. Karena waktu engkau menguasai dirimu dan mulai berdoa, engkau akan mengingat bahwa Tuhan itu baik. Engkau akan mengingat kasih setia-Nya yang tak pernah berkesudahan. Engkau mengingat bahwa Dia adalah Allah yang sudah selalu berbuat baik dalam hidup saudara dan keluargamu, usaha dan pekerjaanmu, bahkan nafas hidupmu sendiri. Hari ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena dalam seri-seri ini kami diingatkan betapa pentingnya respon kami. Jika di masa-masa yang lalu respon kami salah, kami tidak mudah bersyukur, biarkan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami akan segala kebaikan dan berkat-Mu yang telah kami terima. Roh Kudus-Mu mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang berintegritas. Engkau adalah Allah yang berkomitmen karena di dalam kasih setia-Mu, bahkan kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus-Mu biar mengingatkan kami bahwa keselamatan kehidupan yang kekal saja Engkau sediakan untuk kami. Apalagi hanya untuk kesembuhan, apalagi hanya untuk berkat-berkat jasmani yang lain. Biarkan kami dicerahkan hari ini, dimampukan untuk hidup seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Terpuji buat nama-Mu selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kemenangan, Allah yang selalu hadir dan membela kami. Kepadanya kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. God lovers, intinya saya mengingatkan kita, kalau saudara diberkati, ingat, share, like, dan komen. Bagikan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin saudara mereka di ujung sana menantikan ini karena mereka sedang menantikan berita yang menguatkan dan membangun mereka. Tuhan Yesus memberkati.